Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang cukup deep ya, dan sejujurnya mungkin jarang banget kita obrolin di tengah rutinitas kita yang serba sibuk. Kita bakal membedah materi dari sebuah kajian yang didasarkan pada kitab klasik karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu An-Nasa'ih Ad-Diniyah. Sumber ini tuh ngasih kita semacam lensa spiritual yang luar biasa menarik soal kondisi hati kita, kerentanan manusia, dan seberapa berharganya sih sebuah air mata itu. Seperti biasa, kita bakal bedah teks ini secara objektif buat nangkap pesan utamanya. Yuk kita mulai. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh ingat-ingat lagi. Kapan sih terakhir kali kalian benar-benar menangis? Maksudnya nangis yang beneran pecah ya? Dan apa yang bikin kalian sampai kayak gitu? Menangis itu kan sebenarnya ekspresi kerentanan kita yang paling jujur. Momen di mana semua pertahanan diri kita runtuh. Nah, teks yang kita bahas ini justru ngajak kita buat mikir ulang makna di balik tangisan kita selama ini. Jujur aja nih, kalau dipikir-pikir, alasan kita nangis biasanya gara-gara hal duniawi kan? Ya, kayak yang disebutin di sumber kita, kadang hal sepele aja bisa bikin air mata netes, kepentok ujung meja, dompet hilang isi 500.000, atau yang paling klasik, galau putus cinta sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Wajar banget sih, itu kan reaksi otomatis badan kita kalau lagi ngerasa sakit atau kecewa. Tapi, nah ini menariknya. Dari kacamata spiritual, di teks yang kita bedah ini ada sebuah pergeseran perspektif yang tajam banget. Meskipun kita punya ratusan alasan buat nangis, ternyata cuma ada satu doang alasan yang benar-benar mulia dan dapat pujian tertinggi. Semua tangisan duniawi yang tadi kita bahas, itu rasanya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama satu jenis tangisan spesial ini. Bagian pertama, menumbuhkan hati yang lembut. Biar bisa ngerasain satu tangisan yang mulia tadi, sumber kita nekenin kalau fondasi utamanya ada di hati. Kalau hatinya keras ya, nggak bakal bisa keluar air mata itu. Langkah awalnya, kita harus paham dulu sama konsep fakir. Jangan salah sangka, ini bukan cuma urusan nggak punya duit ya. Fakir di sini maksudnya kita sadar sesadar-sadarnya tentang kerentanan absolut kita sebagai manusia. Teks ini ngejelasin kalau kita itu sebenarnya nggak punya kendali atas nasib kita sendiri. Kalau kita ngerasa bisa berdiri sendiri dan nggak butuh sang pencipta, hidup kita malah bakal dipenuhi rasa cemas. Kesombongan sekecil apapun tuh cuma ngasih rasa aman palsu. Sebaliknya, sadar kalau kita ini fakir, justru bakal numbuhin kerendahan hati yang beneran sejati. Dan ini diilustrasiin dengan telak lewat satu kutiban yang keren banget. Dulu, pernah ada orang yang nanya ke Imam Ja'far As-Shadiq. Dia ngotot bilang kalau manusia itu bikin nasibnya sendiri. Sang imam cuma jawab pakai logika yang jelek banget. Kalau memang begitu, buat apa kamu berdoa? Bener juga kan? Berdoa itu kan intinya minta. Dan logikanya, kita cuma minta sesuatu yang belum kita punya. Ini ngebuktiin kalau hakikatnya kita ini emang bergantung sepenuhnya sama kekuatan yang lebih besar. Bagian kedua, jenis ketakutan yang berbeda. Nah, dari rasa sadar akan kelemahan diri tadi, bakal muncul sebuah emosi baru. Mari kita definisikan ulang soal rasa takut ini. Emosi baru ini namanya khasyatillah. Tolong diingat, ini bukan rasa takut biasa yang bikin parno. Ini tuh campuran antara rasa hormat, kekaguman yang luar biasa dalam, dan rasa takut akan kebesaran ilahi. Kajian ini bilang, makin kita sadar seberapa rentannya kita dan seberapa besarnya kekuasaan Tuhan yang megang nasib kita, otomatis hati kita bakal langsung dipenuhi sama khasyatillah ini. Poin kuncinya ada di perbedaan kedua rasa takut ini. Dan analoginya gampang banget buat dibayangin. Kalau kalian takut sama ancaman duniawi, misalnya ketemu harimau atau buaya lepas, insting pertama pasti langsung lari terbirit-birit, ngejauh kan? Nah, kalau ketakutan spiritual ini efeknya malah kebalikannya. Ketakutan ini nggak bikin kita lari menjauh, tapi justru narik kita buat makin merapat dan mendekat ke Sang Pencipta. Kita takut karena sadar betapa besarnya Tuhan. Jadi kita nempel buat memohon perlindungan. Bagian ketiga, air mata yang mulia. Ini dia intinya. Manifestasi fisik dari rasa takut campur kagum yang udah kita bahas dari tadi. Ada sebuah ajaran kenabian di teks ini yang ngegambarin hari kiamat sebagai momen kepanikan universal. Kelak di hari pembalasan, semua mata bakal menangis histeris ketakutan mikirin nasib mereka. Ya bayangin aja kepanikan di dalam pesawat yang mesinnya mati. Semua pasti cuma mikirin diri sendiri. Tapi, ajaran itu dilanjutin dengan satu pengecualian. Kecuali, wah berarti ada dong sekelompok orang VIP yang matanya santai aja dan gak menangis di hari yang super ngeri itu? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya pernah nangis karena rasa takut kepada Sang Pencipta. Dan kalian tahu nggak seberapa besar air mata yang divalidasi? Sekecil kepala lalat. Nggak nyangka kan? Walaupun cuma setetes dan super kecil, teks sumber kita nyatain kalau air mata itu nilainya luar biasa fantastis di mata Tuhan. Menangis karena Allah itu dianggap sangat langka, bahkan nilainya disetarakan sama darah yang tumpah pas lagi berjuang di jalannya.
Terus buat nekenin betapa mustahilnya orang ini buat dihukum, sumber kita pakai metafora klasik yang mind-blowing banget. Coba bayangin, susu sapi yang udah diperah bisa nggak dimasukin lagi ke ambingnya? Nggak bisa kan? Atau masukin unta segede gaban ke lubang jarum? Mustahil banget. Nah, menurut teks ini, semustahil itulah orang yang menangis tulus karena Tuhan bakal masuk ke api neraka. Dijamin aman. Bagian keempat, ujian ketulusan. Tunggu dulu, jangan buru-buru senang, karena ada satu syarat mutlak yang harus dilewatin. Ceramah ini ngasih kita pertanyaan yang lumayan bikin overthinking. Pas kita nangis, itu air mata beneran murni buat Tuhan karena hati kita tersentuh? Atau cuma acting biar dilihat orang lain? Hati-hati ya, teks ini ngingetin kalau Tuhan itu nge-scan kedalaman hati kita, bukan cuma ngitungin tetesan air mata di pipi. Kalau air matanya cuma acting, wah bahaya teologisnya gede banget. Namanya ria. Ria ini intinya ibadah performatif. Pamer, cari validasi, sok khusyuk biar dikira alim. Teks ini nyindir abis fenomena orang yang nangis sampai sesenggukan pas lagi di tengah keramaian jamaah cuma karena FOMO, ikut-ikutan yang lain. Tapi giliran sendirian di kamar, hatinya lempeng aja, nggak ada getarannya sama sekali. Tangisan fake kayak gini bukannya dapat pahala, malah bisa bikin jatuh nilainya di hadapan Tuhan. Terus bukti lain dari ketulusan itu harus kelihatan dari kelakuan. Analogi dari teks ini lucu tapi ngena banget. Ibarat orang makan cabai pedes. Dia kepedesan, nangis keluar air mata, terus ngomong, kapok deh nggak mau lagi. Ini yang sering kita sebut kapok lombok. Besoknya disodorin sambal, dimakan lagi. Nah, tangisan spiritual yang beneran itu nggak boleh kayak gitu. Harus bawa transformasi yang nyata. Bener-bener tobat, bukan sekedar nyesel di mulut doang, terus besoknya kilaf lagi. Bagian kelima, ganjaran di hari pembalasan. Terus, buat mereka yang benar-benar lulus ujian ketulusan ini, apa dong hadiahnya di akhirat nanti? Diceritain kalau di hari kebangkitan nanti, matahari itu jaraknya bakal deket banget, cuma sejengkal di atas kepala. Mayoritas orang yang amalnya pas-pasan, ibaratnya cuma pegang tiket ekonomi. Mereka harus berdiri berdesakan, kepanasan, campur aduk sama kepanikan massa. Tapi ada kelompok beruntung yang pegang tiket VIP. Mereka ini dapat naungan khusus, dilindungi, adem ayem, dan berdiri nyaman bareng para elit spiritual tanpa kena terik matahari sedikit pun. Dan tebak, dari miliaran manusia, ternyata cuma ada 7 golongan aja yang secara eksklusif bakal dapat fasilitas naungan VIP ini dari Tuhan di saat gak ada lagi tempat berteduh lain. Dan yang jadi highlight utama dari ulasan kita hari ini, salah satu dari 7 golongan elit tersebut adalah mereka yang mengingat Tuhan di saat lagi sendirian, lalu meneteskan air mata karena khasyat Allah. Waktu lagi bener-bener sendirian, nggak ada kamera yang ngerekam, nggak ada yang tepuk tangan memuji, air mata itu tetap jatuh dengan tulus. Merekalah yang udah mengamankan tiket VIP tadi. Lebih kerennya lagi, dampak orang-orang tulus ini nggak cuma buat akhirat loh, tapi langsung terasa di sekitar kita sekarang. Kajian ini ngebuat klaim yang luar biasa. Orang-orang yang nangis di kandingan malam ini sebenarnya adalah pilar-pilar tak terlihat yang nopang masyarakat kita. Dikatakan, kalau ada satu aja orang yang tulus menangis karena Tuhan, itu udah cukup buat jadi tameng yang nyelamatin seluruh masyarakat dari bencana. Gila kan? Mereka ini fondasi spiritual yang diam-diam jaga kita semua. Jadi sebagai penutup, ulasan hari ini bener-bener menantang kita semua. Ini tuh bukan soal seberapa sering kita kelihatan soleh di mata followers kita atau di depan publik, tapi ini soal urusan privat hati kita. Coba deh tanyain ke diri sendiri, kalau kalian lagi bener-bener sendirian di kamar, pintu dikunci tanpa ada satu orang pun yang lihat, apakah hati kalian cukup lembut untuk meneteskan sebuah air mata yang mulia? Direnungin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini, semoga sudut pandang baru ini bermanfaat buat kalian semua.